Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Amma ba'du, teman-teman semua, malam hari ini kita mengawali pembacaan kitab baru ya. Setelah kemarin kita sudah menyelesaikan kitab yang lama, ya. Sekarang kita memulai dengan pembacaan kitab baru. Ini judulnya adalah Samahatul Islam. Samahatul Islam. Samaha ini dalam bahasa Arab artinya sebetulnya macam-macam, ya. Tapi dalam konteks ini kita maknai sebagai toleransi dalam Islam. Sengaja saya membaca tema ini, ya. Saya membaca tentang kontra ekstremisme, kemudian tentang toleransi, tentang wasatiyah, ya. Tentu bukan tanpa alasan ya, karena kita ini menghadapi tantangan dari internal dan eksternal. Ya. Satu sisi dari eksternal Islam, banyak orang di luar Islam yang salah paham, ya. Salah paham terhadap Islam. Saya kemarin beberapa waktu lalu lihat video seorang pendeta di Atlanta di Amerika, ceramah tentang Islam bagus sekali, ya. Dan salah satu hal yang dia sampaikan poinnya adalah bahwa Islam ini adalah agama yang paling banyak disalahpahami, ya. Paham ya? Dapat ya? Jadi Islam ini adalah agama yang paling banyak disalahpahami. Ada yang bahkan ada yang khusus menulis tentang beberapa tema-tema yang disalahpahami, seperti misalnya jihad gitu, ya, misalnya dan lain sebagainya. Jadi eh, apa namanya, termasuk adalah terkait tema toleransi. Banyak orang yang kalau kalau kalian lihat di YouTube atau di apa namanya, di beberapa website lah, ya, terutama mungkin yang dilakukan oleh orang-orang non-Islam yang garis keras menyerang tentang Islam, mengutip ayat-ayat, misalnya dimanapun kamu bertemu orang kafir maka bunuhlah, misalnya, tanpa tahu konteks ayat itu seperti apa asbabun nuzulnya. Itu ayat itu turun dalam kejadian apa, diterapkan dalam kondisi seperti apa, dan seterusnya, ya. Jadi ada salah paham dan stigma yang negatif akhirnya. Artinya stigma yang macam-macam ya. Kalian sih mungkin nggak terlalu ngerasakan. Kalian hidupnya di sini di tengah-tengah komunitas yang mayoritas Muslim. Tapi di komunitas yang Muslim itu minoritas, ataupun di negara-negara yang tidak banyak mengenal Islam seperti di Barat, ya, Islam itu dilihat sebagai hal yang menakutkan. Makanya ada istilah Islamofobia, ya. Ada orang yang takut terhadap Islam. Satu tantangannya itu stigma yang negatif. Tapi di internal sendiri banyak juga yang salah paham terhadap Islam. Orang Islam tetapi keliru dalam memahami beberapa konsep-konsep Islaman. Seperti misalnya tadi ya, sama kesalahpahamannya dengan orang-orang luar. Misalnya tentang jihad, misalnya tentang amar ma'ruf nahi mungkar, misalnya tentang hubungan antara muslim dan non-muslim, bahkan hubungan antara sesama muslim, ya. Karena konflik ini kan tidak hanya terjadi dengan non-muslim. Sesama muslim beda aliran bisa konflik nggak? Bisa. Kenapa? Karena salah paham dalam memahami Islam. Itu eh apa namanya, tentang hudud misalnya, tentang hubungan Islam dan negara. Kenapa orang Islam itu nggak bisa menerima negara yang bineka misalnya, yang agamanya macam-macam dan seterusnya. Nah, karena itu saya membaca kitab ini, ya.
Samahatul Islam. Dan yang saya baca ini sebetulnya agak unik karena yang menulis ini tokoh Salafi. Yang menulis ini tokoh Salafi ini namanya Umar bin Abdul Aziz Quraisy. Saya juga sengaja memilih kitab ini. Banyak kitab-kitab yang menerangkan tentang toleransi yang ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu biasa. Ya. Yang sering bikin ribut kan Salafi. Orang Salafi ini orang Toriko dianggap bid'ah, ya. Orang Ahlus Sunnah dianggap musyrik, penyembah kuburan, dan kadang-kadang stigma-stigma yang menyakitkan gitu. Orang ya semua diserang, jamaah tabligh diserang, orang ini diserang, kelompok-kelompok yang berbeda selalu diserang dengan tuduhan yang macam-macam, tidak mengikuti sunnah Nabi lah, dengan tuduhan lain sebagainya. Tapi ini yang nulis justru adalah tokoh Salafi yang berasal dari Timur Tengah, lahir di Mesir, tapi kemudian menjadi guru besar di apa namanya di Arab Saudi. Ya. Jadi kita bisa melihat nanti dari sini juga bahwa Salafi di Timur Tengah sendiri sudah berubah sebetulnya. Sudah banyak yang berubah dan memang ada beberapa faksi. Ya. Kalau dulu misalnya faksinya Nasiruddin Albani dengan Bin Baz misalnya dengan Utsaimin itu juga beda-beda. Ya. Eh, dan kadang-kadang orang Salafi di Indonesia itu kadang-kadang lebih kaku dan lebih keras daripada orang Salafi yang ada di Arab sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang ironi. Ya. Di negara-negara Arab itu misalnya beberapa di Arab Saudi misalnya orang sudah ada yang Maulid Nabi, tapi di sini Salafi yang di sini masih masih anti gitu dan seterusnya. Makanya saya sengaja pilih kitab ini ya. Ini kitab Samahatul Islam. Ada kemudian di sini ada dua kata sambutan. Ya. Ada dua kata sambutan atau endorsement. Yang pertama dari seorang penulis yang sangat terkenal. Terkenal tapi kalian nggak belum tentu kenal. Tapi kayaknya kenal lah. Aid Al-Qarni tahu ya? Nggak tahu. Nah ini karena saking Aid Al-Qarni. Dulu Aid 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 Al-Qarni. Aid Al-Qarni ini terkenal dulu karena menulis buku sebagai buku salah satu yang terlaris di dunia. Judul bukunya La Tahzan. Nah, mungkin ingat lah kalau judul bukunya ingat ya, La Tahzan. Buku itu diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa dan menjadi salah satu buku yang terlaris di dunia. Judul bukunya La Tahzan. Ini yang nulis Aid Al-Qarni, orang salah satu tokoh Arab Saudi. Ini menjadi semacam jaminan sebetulnya ketika ada kata pengantar dari tokoh besar sekaliber Aid Al-Qarni, sebetulnya menjadi semacam jaminan bahwa buku ini bagus. Gitu. Dan bukan buku yang ecek-ecek karena yang memberi kata sambutan dan yang memberi endorsement ini adalah tokoh besar. Ya. Yang kedua, yang memberi kata sambutan di sini adalah Dr. Abdurrahman Al-Ashmawi. Kalau ini kalian mesti nggak kenal. Ini sastrawan besar sebetulnya. Dan guru besar di Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, Arab Saudi. Ya, kalau di Timur Tengah terkenal bagi para penggemar sastra juga beliau ini penyair eh, penyair besar. Lalu kemudian ini nggak saya baca detailnya ya, kata pengantarnya. Lalu kemudian yang kedua dan yang berikutnya setelah ada kata sambutan dari tokoh-tokoh tadi, tokoh-tokoh besar tadi dari Dr. Aida Al-Qarni dan Dr. Abdurrahman Al-Asmawi, penulis sendiri juga menulis muqaddimah ya, tulis muqaddimah. Ini juga saya lompat aja. Muqaddimah, ada muqaddimah yang ditulis oleh penulisnya sendiri. Nah, sekarang kita langsung memasuki pasal yang pertama. Al-Faslul Awal.
at-tasamuh fil Islam bainan nadhuriyah wa tatbiq. Toleransi dalam Islam antara teori dan praktek. Ya. Nadhuriyah itu apa? Teori. Ya. Tatbiq itu praktek. Ya. Antara teori dan praktek. Kenapa harus disebut seperti ini? Ya karena seringkali antara teori dan praktek itu bisa berbeda. Ya. Ada misalnya ada yang apa namanya boleh saja misalnya mengaku sebagai orang yang toleran, misalnya saya ini orangnya dermawan dan seterusnya. Tapi prakteknya bagaimana? Itu antara antara teori dan praktek itu kadang juga tidak sejalan. Nah, sekarang bagaimana dengan Islam? Bagaimana dengan toleransi dalam Islam? Apakah sudah sejalan antara teori dan prakteknya? Suwarun minat tasamuhi fil Islami fil Qur'ani was sunnah. Sekarang akan dikutip beberapa contoh dulu, beberapa gambaran atau pandangan terkait dengan toleransi di dalam Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa. Ya. Ini khas orang Salafi sebetulnya. Semuanya harus Al-Quran dan Sunnah langsung. Gitu. Jadi menurut beliau di awal sudah menegaskan ya di halaman 12. Ini beliau sudah menegaskan bahwa anal Islam lam yakun fi yaumin minal ayyami muta'assiban kama yaftari alaihi khusumuhu. Jadi sejak awal penulis ini sudah memberikan penegasan bahwa Islam itu tidak pernah menjadi agama yang fanatis. Falaqad kana al-Islam akbaru awnin li hurriyatil insaniyati wa hadaratiha. Bahkan Islam itu bisa disebut sebagai apa namanya? Pendorong utama bagi kebebasan manusia dan peradaban manusia. Wa annahu awqada sya'latal ilmi wal ma'rifati. Dan Islamlah yang menyalakan ilmu pengetahuan dan sains dan ilmu pengetahuan. Jadi eh, ini lawan-lawan ya. Ilmu pengetahuan dan fanatisme itu adalah dua hal yang berlawanan. Orang kalau fanatik itu bagaimana? Pikirannya pasti tertutup. Ya. Kalau orang fanatik itu pikirannya pasti tertutup, tidak mau menerima pendapat orang lain, tidak mau menerima pandangan orang lain, tidak mau mendengarkan hal yang berbeda dari pandangannya atau keyakinannya saat ini. Nah, ini eh, dibantah oleh penulis kitab ini. Penulis kitab ini menegaskan bahwa Islam itu sejak awal adalah agama yang memberikan kebebasan berpikir, membangun peradaban, dan menggunakan ilmu, sains dan ilmu pengetahuan. Ini mungkin agak apa namanya, eh, karena penegasan di sini ini eh, karena beberapa agama sebelum Islam itu ada agama-agama yang dalam sejarahnya itu punya konflik antara ilmuwan dan tokoh agama. Ada misalnya kalian mungkin ingat ya, seperti Sokrates, kemudian eh, Galileo misalnya, yang berdasarkan penemuan sainsnya itu dibantah oleh tokoh-tokoh agamawan pada saat itu, dan bahkan mereka akhirnya dihukum mati. Tapi dalam Islam sejarah seperti itu nggak pernah terjadi. Ya. Kita nggak pernah punya ilmuwan seperti Ibnu Sina misalnya, ya, kemudian Ibnu Rushd, kemudian dan lain-lain, nggak pernah ada konflik antara tokoh tokoh agama dan saintis. Jadi Islam dari awal adalah agama yang menghormati ilmu pengetahuan. Wa an yahtarimu masya'irul akhari. Begitu juga Islam adalah agama yang menghormati apa namanya kebebasan orang lain. Dan itu wahwa ma yu'tabaru ruknan minal aqidatil islamiyati. Dan itu adalah satu hal yang prinsip dalam akidah Islam.
wa yulhimul kitab wa sunnah, dan itu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan pembuktian sejarah yang panjang selama ribuan tahun. Nazaratul Islam. Halaman berikutnya di halaman 13. Sekarang ada pandangan singkat tentang Islam di sini. Islam itu filosofi Islam yang fundamental, yang mendasar itu sebetulnya seperti apa? Di sini penulis menyampaikan ahammu ma yutamayyazu bil Islam annahu ya'khudhul kainal bashari ala ma huwa alaihi la yuhawwilu an yaqsiruhu ala ma laysa min tabi'atihi. Salah satu keistimewaan Islam itu adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Tidak ada ajaran Islam yang menyalahi fitrahnya manusia. Manusia itu karakternya seperti apa, wataknya seperti apa. Islam itu adalah agama yang mengakomodir, ya, mengakomodir fitrah manusia tadi, sejalan dengan fitrahnya manusia tadi. Ini juga penulis perlu sampaikan karena ada ajaran-ajaran agama tertentu yang yang dalam istilah Arab itu menerapkan kehidupan yang rahbaniyah, ya. Rahbaniyah. Ada yang tahu nggak istilah itu? Rahbaniyah, rohib. Rohib itu artinya pendeta. Rahbaniyah itu menjalani hidup kependetaan. Pendeta itu tidak identik dengan Kristen, ya. Ada agama-agama lain pun juga menggunakan istilah pendeta. Artinya kependetaan ini misalnya adalah mereka hidup membujang, nggak boleh menikah. Ada yang menganggap bahwa tidak menikah itu adalah satu kemuliaan. Padahal syahwat manusia itu sudah inherent, ya, di dalam diri manusia itu kan syahwat itu ada, ya. Dan itu dilawan dengan pola hidup atau cara hidup yang seperti itu. Itu bertentangan dengan fitrah, ya. Mengasingkan diri di dalam biara, di dalam kuil, ya. Ada yang seperti itu, ya. Ada agama-agama yang memang seseorang itu hanya hidup di tempat ibadahnya, tidak keluar, mengasingkan diri, tidak bergaul dengan manusia, tidak menikah, dan seterusnya. Bahkan tidak makan, tidak minum. Ada yang namanya pertapa, itu kan ada, ya. Dan seterusnya. Nah, Islam tidak seperti itu. Islam ini memberikan atau Islam ini mengakomodir fitrahnya manusia. Tuh. Dan manusia ini menyukai kebaikan. Misalnya contoh, manusia itu menghargai kejujuran apa tidak? Pasti menghargai kejujuran. Mau agamanya apapun, kejujuran itu adalah suatu hal yang terhormat. Lalu kemudian misalnya Islam ini atau begini, manusia itu menganggap memberi, ya, dalam atau memberi kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain itu adalah satu kebaikan. Memberikan harta kita kepada orang lain itu adalah satu kebaikan, dan itu juga diakomodir, dan itu menjadi ajaran Islam, dan seterusnya. Nanti detailnya akan ada di belakang. Karena itu kalian harus catat ini. Ada ulama yang mengatakan begini, lauma ja'a bihi Muhammadun laisa dinan lakana fi khalqin nasi hasanan atau fi akhlaqin nasi hasanan. Seandainya yang dibawa oleh Muhammad itu bukan agama, yang diajarkan oleh Muhammad itu nggak ada Islamnya, nggak ada embel-embel Islamnya. Muhammad ini mengajarkan bahwa senyum kepada orang lain itu adalah sedekah, bahwa menghormati tetangga itu adalah bagian dari keimanan, bahwa kita harus memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri, dan seterusnya. Ajaran-ajaran seperti itu, seandainya Muhammad tidak mengatakan bahwa ini adalah Islam, itu pun pasti akan dianggap baik oleh manusia. Lauma ja'a bihi Muhammadun laisa dinan lakana fi akhlaqin nasi hasanan.
Meskipun nggak ada nama Islamnya, kamu nggak usah nyebut ini Islam, tapi begitu ini dilakukan, pasti manusia akan mengatakan bahwa ini adalah kebaikan. Paham nggak maksudnya? Itu. Nggak usah ada embel-embelnya bahwa ini Islam pun, makanya ada kalimatnya Gus Dur yang mungkin juga memaknai kata-kata ini, yaitu kalau kamu berbuat baik, orang tidak akan tanya apa agamamu. Pernah dengar nggak kata-kata ini? Kamu kalau berbuat baik sama orang, orang tidak akan tanya apa agamamu, karena ada nilai-nilai universal manusia yang menganggap apa namanya atau yang sepakat terkait dengan apa itu kebaikan. Dan ini adalah hal-hal yang sebetulnya diajarkan dalam Islam. Gak usah ada embel-embel Islamnya pun, kalau kita mengamalkan ajaran Islam, itu pasti orang akan menganggap itu adalah kebaikan. Yang repot itu adalah ketika orang salah paham dan kemudian mengklaim bahwa yang dilakukannya itu adalah Islam. Akhirnya yang salah itu adalah perbuatan orangnya, tetapi yang distigma Islamnya, yang dapat keburukan Islamnya. Padahal itu tadi, seperti yang dikatakan ulama tadi, seandainya kita mengamalkan Islam pun tanpa kita mengatakan bahwa ini adalah Islam, orang akan menganggap itu kebaikan. Betapa banyak ya orang apa namanya ketika betapa banyak cerita ketika dunia Barat mengenal mengenal orang-orang Muslim. Contoh misalnya lah, salah satu contohnya kemarin Piala Dunia di mana? Terakhir di Qatar. Banyak sekali orang-orang yang datang dari Amerika, dari Eropa, dari negara-negara yang mayoritas non-Muslim, ketika datang ke Qatar itu mengalami shock culture, mengalami hal-hal yang mereka tidak biasa lihat. Dan mereka menganggap itu adalah hal yang satu kehidupan yang bersih, higienis, gitu. Kebaikan. Karena mereka sendiri, saya saya ini mengalami ya kalian kalau ke beberapa negara yang non Muslim itu ada tempat tipis yang nggak ada tombol penyiramnya, lalu kemudian di tempat apa namanya di toilet buang air besar itu cuma mungkin ada tisunya, air nggak ada, yang ada air itu cuma di kita di Indonesia dan di beberapa negara yang muslim ada apa namanya keran lah, ada selang untuk bersesuci. Di banyak negara itu nggak ada, bahkan di Cina saya pernah ngalamin air nggak ada di kamar mandi, itu air nggak ada, tisu nggak ada apa-apa. Jadi orang sana itu nggak nggak dibersihkan itu. Nah, yang ada hanya ini aja, hanya ada penyiram kotorannya, tapi untuk membersihkan yang ada di tubuh kita ini nggak ada. Contoh aja misalnya. Kemudian begini, yang sering lagi adalah, dan itu mereka baru tahu gitu, oh Islam itu ternyata begini. Misalnya lagi adalah terkait dengan menghormati tamu. Orang-orang itu heran ketika apa namanya saya pernah lihat YouTuber pergi ke Pakistan misalnya, dia cerita bahwa Pakistan dan India itu bertetangga, tetapi memang mayoritas agamanya beda. Yang dia kaget ketika ke Pakistan adalah ketika dia berada di Pakistan, semua orang merasa bahwa dirinya ini, si bule ini, yang YouTuber itu adalah tamunya. Masing-masing ingin ingin apa namanya menjadi tuan rumah bagi si YouTuber ini. Kalian tahu nggak si bule ini apa namanya beli jajan di pinggir jalan, kayak ada penjual somai gitu di pinggir jalan, bolehnya berhenti mau beli, itu orang naik motor berhenti,
lalu bilang ke penjualnya, ini yang bayar biar saya, ini tamu saya, gitu. Seperti itu. Paham nggak? Jadi mereka kaget karena mereka biasa hidup individualis, nggak pernah nyapa, nggak pernah, ya hidup masing-masing aja. Apalagi apalagi apa namanya, bayari orang gitu. Sementara pas ke Pakistan itu dia bilang hampir nggak pernah bayar di sini. Ketika mau beli sesuatu, kemudian orang mengatakan ini tamu saya yang bayarin gitu. Orang orang berebut untuk membayar. Dan apa namanya, kenapa bisa seperti ini? Dijawab oleh orang Pakistan itu, memang agama saya mengajarkan menghormati tamu. Seperti itu. Itu contoh. Ketika orang apa namanya, eh, orang agama apapun pasti akan menganggap ajaran-ajaran tadi itu adalah satu kemuliaan, menghormati tamu. Nggak usah bilang ini ajaran Islam, orang pasti akan menganggap ini tuh kebaikan. Islam mengajarkan orang tidak minum alkohol misalnya, itu nggak usah Muslim, orang pasti akan menganggap nggak minum alkohol itu kebaikan, karena alkohol itu adalah madorot, bisa menimbulkan jantung, sakit jantung, bisa menimbulkan kecelakaan, bisa menimbulkan orang konflik, berantem, dan lain sebagainya. Ya, itu. Ini. Nah, karena itu di sini ditulis Inna Rahbaniyah lam tuktab alaina. Islam itu agama yang sejalan dengan fitrah. Makanya aneh aja sekarang orang itu umumnya manusia, agamanya apapun, fitrahnya manusia itu pasti mencintai tanah kelahirannya. Contoh misalnya, mencintai tanah kelahirannya atau tempat dia tinggal. Itu yang disebut dengan tanah air. Ya. Kalian orang Indonesia pasti ada patriotisme, rasa cinta terhadap Indonesia. Itu sudah inherent tertanam dalam diri kita. Bahkan terhadap kota kelahiran kalian masing-masing juga pasti ada rasa apa namanya, hubungan emosional. Misalnya lahir di kota tertentu, ketika kota itu direndahkan mungkin juga tersinggung. Bahkan para ulama-ulama dulu dari dulu mencantumkan yang namanya kota kelahiran. Apa namanya, kota kelahiran itu dicantumkan. Ada dulu ulama namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, karena lahirnya kata aslinya dari Padang, Sumatera Barat. Ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari karena berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani karena aslinya orang Palembang. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani karena aslinya orang Banten. Itu sudah inherent dalam diri kita, fitrahnya manusia itu mencintai tanah kelahirannya. Tiba-tiba ada orang mengatasnamakan Islam, mengatakan bahwa mencintai tanah air itu gak ada dalilnya. Itu kan aneh. Padahal sejak awal apa namanya, di Al-Quran sendiri, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha misalnya. Kemudian apa namanya, penegasan bahwa Islam itu adalah agama yang sejalan dengan fitrah, itu ada banyak. Hadis-hadis apa namanya, mamin mauludin illa wa yuladu alal fitrah, ya, dan seterusnya. Islam itu agama yang sejalan dengan fitrah. Makanya inna rahbaniyah lam tuktab alaina, hidup dengan gaya pendeta tadi itu, eh, ada orang hidup yang sangat sulit hidupnya, nggak boleh kawin tadi misalnya, kawin itu pelanggaran, tidak boleh berkumpul dengan manusia umum, pakaiannya harus warnanya oranye misalnya, rambut harus selalu digundul, nggak boleh makan daging sama sekali. Nah, ini yang begini kan tidak pernah diajarkan dalam Islam, karena itu melawan fitrahnya manusia. Dan Islam itu adalah agama yang tengah-tengah dalam segala hal. Kayak ketika ada orang apa namanya, nanti ada cerita itu bagaimana orang ngobrol yang di depan rumahnya Nabi. Di depan rumahnya Nabi ada orang ngobrol, saya ini orang yang paling bertakwa, orang yang paling taat. Buktinya apa ketaatannya? Itu. Saya nggak menikahi perempuan,
Lalu kemudian yang satunya lagi bilang, saya nggak pernah tidur di malam hari, ibadah terus menerus. Yang satunya lagi bilang, saya ini nggak pernah makan daging dan seterusnya. Sampai akhirnya ada yang bilang saya selalu puasa sepanjang tahun. Obrolan itu sampai kepada Nabi dan kemudian kata Nabi, maksud kalian tuh gimana? Gitu. Saya ini adalah orang yang paling bertakwa, tapi saya ini juga menikahi perempuan. Saya ini juga kadang-kadang puasa, kadang-kadang berbuka. Saya ini kalau malam juga tidur. Ya. Jadi eh, Islam itu tidak melarang hal-hal yang apa namanya menyalahi fitrahnya manusia. Wasatiyatul Islam sekarang halaman 16. Bagaimana wasatiyahnya Islam? Kita sudah sering mendengar istilah wasatiyah. Wasatiyah itu maknanya apa? Wasat itu ya artinya apa? Tengah-tengah. Ya. Tapi nggak selalu di tengah sebetulnya. Wasat itu adalah proporsional. Wasat itu adalah yang terbaik dan wasat itu adalah bersikap adil. Karena kadang-kadang tengah-tengah itu tidak pasti proporsional atau sama itu tidak mesti adil. Ya. Contoh misalnya punya anak yang umurnya kuliah dan yang masih TK, sangunya sama, itu adil nggak? Nah, adil. Meskipun sama-sama diberi 100.000 misalnya. Kenapa? Ya karena kebutuhannya beda, proporsinya beda misalnya. Wal wasatiyah itu ihdal khosais al-ammah lil Islam. Wasatiyah itu adalah salah satu keistimewaan Islam. Karena itu di Al-Quran ditegaskan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatol litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Tuh. Bahwa kita ini dijadikan sebagai umat yang wasat, umat yang tengah-tengah, umat yang terpilih, umat yang adil. Tuh. Contohnya misalnya apa? Dulu ketika Islam belum datang, di Arab itu ada yang sama sekali tidak percaya adanya Tuhan. Sampai sekarang juga sebetulnya masih banyak ya di mana-mana di belahan bumi. Yang lain pun juga begitu. Orang yang nggak percaya Tuhan itu sebutannya apa? Orang apa? Ateis, nggak percaya ada Tuhan sama sekali. Tapi di sisi lain ada agama-agama yang mengajarkan bahwa Tuhannya sangat banyak. Dulu ketika Islam datang di Mekah, misalnya di sekitaran Masjidil Haram itu sampai ada Tuhannya sampai 360. Sehari Tuhannya satu, sesuai dengan jumlah hitungan tahun. Tuhannya sangat banyak sekali. Dan Islam itu kemudian jadi ada satu ekstrim yang kiri nggak bertuhan sama sekali, ekstrim yang kanan Tuhannya terlalu banyak. Islam datang di tengah-tengah. Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya ada satu, ya, yang menciptakan semuanya. Dan Islam mengatakan saat yang namanya pencipta itu harus satu. Karena kalau pencipta itu dua, kemudian yang satu pengen berbuat, yang satunya tidak pengen berbuat, akhirnya yang terjadi kekacauan. Orang mimpin negara aja, orang pemimpin aja harus satu. Ya. Kalau yang mimpin dua, ada matahari kembar, ribut terus akhirnya. Nah, makanya bahkan Islam ketika berdakwah itu logika yang disampaikan adalah kamu menyembah berhala sebanyak itu, kira-kira kalau misalnya kamu punya atasan, punya bos satu sama punya bos banyak, itu lebih enak mana? Lebih enak yang satu. Karena kalau bosnya banyak, keinginannya macam-macam, beda-beda. Ruwet, satu melaksanakan tugasnya yang ini, dimarahin sama bos yang ini, dan seterusnya. Dan logika itu bisa diterima. Lalu kemudian, di sisi lain misalnya, ada kehidupan masyarakat yang terlalu apa namanya ketat seperti tadi yang melarang kenikmatan-kenikmatan dunia secara total, nggak boleh makan daging, nggak boleh pakaian harus satu helai, warnanya harus ditentukan, nggak boleh punya rambut misalnya, kemudian nggak boleh menikah, nggak boleh bergaul dengan masyarakat umum dan seterusnya.
Di sisi lain ada pola hidup masyarakat yang sangat liberal, yang sangat bebas. Gitu. Mau apapun pokoknya bebas. Ya. Nah, Islam datang di tengah-tengah itu. Ya. Ada kebaikan-kebaikan yang tidak mendatangkan mudarat, ya silahkan saja. Gitu. Siapa yang melarang kalian untuk mengenakan baju yang bagus? Nggak ada. Gitu. Daging semuanya halal kecuali anjing dan babi misalnya. Seterusnya. Wal mabadi allati aqrahal Islam li dhabtil mujtama'at asasuha rahmah al-ammah wa tawqidul maslahah al-haqiqiyah lil ummah. Dan semua ini di dalam Islam itu berangkat dari satu prinsip yang fundamental, prinsip yang pokok, yaitu bagaimana mengendalikan kehidupan masyarakat dengan asas syariat ini apa? Yaitu rahmah. Rahmat yang ar-rahmatul ammah, rahmat yang universal. Wa tauqidul maslahah al-haqiqiyah lil ummah. Ya. Dan mewujudkan kemaslahatan. Hanya semua syariat ini pada dasarnya adalah rahmat. Semua syariat itu pasti mengandung maslahat. Gitu. Tidak mungkin ada syariat yang tidak mengandung maslahat. Semua syariat itu adalah maslahat. Semua syariat itu adalah rahmah. Makanya tadi di awal, kok sampai ada orang takut terhadap syariat, itu pasti karena salah paham atau karena yang penyampaiannya yang salah. Orang sampai Islamofobia, takut terhadap Islam, itu pasti karena salah umat Islamnya, bukan karena salah ajaran Islamnya. Betapa banyak gap atau jarak perbedaan antara Islam dan umat Islam. Betapa banyak hal ajaran Islam yang kita sendiri nggak bisa ngamalkan. Tuh, seperti itu. Jadi apa namanya? Itu bedanya ya. Bedakan antara Islam sebagai agama dan umat Islam sebagai pemeluk agamanya. Gak mesti sama. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa Islam itu adalah afdolul badai' inda aswa'it tujar. Islam itu adalah barang dagangan yang paling baik di tangan sales yang sangat buruk. Nah, barang dagangannya baik, kualitas barangnya sangat baik, tapi salesnya buruk. Nah, ini Islam hari ini. Kalian lihat iPhone 20 misalnya, sudah canggihnya luar biasa. Tapi salesnya judes, kata-katanya ketus, kasar, menyakiti orang nggak akan beli. Kalau mau lihat HP-nya mana, dilempar aja. Orang yang tadinya minat barangnya bagus juga langsung pergi lagi ya. Karena salesnya buruk. Itu juga yang terjadi pada Islam hari ini sebetulnya. Islam itu adalah agama yang maslahat, membawa rahmat, tetapi sebagian pemeluknya justru tidak mencerminkan nilai Islam itu sendiri, bahkan bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, eh, kemudian sama hadul Islam fi ibadatihi wa muamalatihi wa akhlaqihi. Bagaimana eh, sekarang bagaimana kemudahan Islam dalam ibadah, muamalah dan akhlak. Faqad syara'al Islam, faqad syuri'al Islam, faqad syara'al Islam minal ibadati ma yuzakki nafsal fardi wa yarqa bihi ruhiyan wa madiyan wa ma yanhadu bil jama'ati kulliha wa yuqimuha ala asasin minal uquwati wat takafuli duna an ya'tila muhimmatal insani fi imaratil ard. Syariat Islam itu ibadah, semua ibadah yang diperintahkan dalam Islam itu pasti mengandung dua dimensi. Dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Ibadah dalam Islam itu mesti mengandung dua dimensi ini. Dimensi hubungan manusia dengan Allah dan dimensi manusia dengan manusia, dengan sesama manusia.
Fassalatu wa zakatu wa siyam wal hajju ibadatun fardiyatun wa ijtimaiyatun fi nafsil waqti. Salat, zakat, puasa, haji itu adalah ibadah personal, tapi juga ibadah sosial dalam waktu yang sama. Kalau kita kita ini hidup di sini, ya, sama tetangga nggak kenal, udah ya. Orang Jakarta ini rata-rata sama tetangganya nggak kenal. Bisa ketemu ngobrol nyapa di mana? Pada saat sholat di masjid. Ya. Bisa tanya rumahnya di mana. Itu karena ketemu di masjid jamaah. Kalau sudah nyampe rumah ya pintunya ditutup. Udah nggak pernah ada interaksi. Jadi sholat ini ibadah kita dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Islam mengajarkan atau mewajibkan kita berzakat. Zakat ini nih, karena kita menjalankan perintahnya Allah. Tapi ada dimensi sosialnya nggak? Sudah pasti karena kita memberi kepada orang lain, memperbaiki orang miskin di tengah di sekitar kita, terbantu oleh adanya zakat. Jadi mengandung dimensi sosial. Haji juga begitu, puasa juga begitu. Puasa ini adalah ibadah yang melatih kita, mengingatkan kita, kita mungkin tidak makan hanya dalam waktu 1 bulan, lapar hanya dalam waktu 1 bulan. Tapi di luar sana ada banyak orang yang sepanjang tahun itu kelaparan. Dan ini adalah menumbuhkan rasa solidaritas kita terhadap sesama manusia. Jadi ada dimensi sosialnya enggak? Ada. Semua ibadah itu mengandung dimensi ibadah personal dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Personal dan sosial. Ritual nggak hanya sebatas ritual, tapi juga mengandung sosial. Nah, itu. Makanya Islam nggak mengajarkan orang untuk mengurung diri, hidup menyendiri di hutan misalnya, karena nggak pengen berdosa atau apa, misalnya dia udahlah pergi ke hutan aja misalnya, menghindari supaya apa namanya terpapar hal-hal yang negatif misalnya, tapi itu nggak diajarkan dalam Islam. Makanya di sini juga ditegaskan, makanya Islam itu mengajarkan doa yaitu Rabbana atina fid dunya. Nggak hanya fil akhirati hasanah, tapi fid dunyanya juga hasanah. Tuh. Kalau guru saya dulu punya konsep bahwa setiap menara masjid itu harus berdampingan dengan menara industri. Jadi ada menara masjid, terus sampingnya harus ada cerobong industri yang memproduksi barang apa namanya apapun ya supaya seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu terwujud. Nggak hanya orang ke masjid saja nggak ngurusi dunia misalnya. Nggak seperti itu. Dulu guru saya dulu seperti itu. Ya sampai saya pernah cerita di sini lah. Oh, guru saya ketika beliau ini mufti ya, pejabat negara datang ke Pakistan waktu itu dan ceramahnya itu Rabbana atina fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang ribut. Saya salah itu baca Al-Qur'annya. Diulangi lagi. Rabbana atina fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah. Oh, salah itu sampai 3 kali. Baru kemudian beliau bilang, saya ngerti Al-Quran yang benar itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi saya itu sedang membacakan kondisi kalian. Sholatnya semangat, tapi kerja peradabannya mundur, ekonominya jatuh. Itu nggak seimbang. Dulu, sahabat itu adalah orang yang paling giat beribadah. Tapi sahabat itu juga berdagang. Aktivitas ekonomi itu ada. Ya. Orang-orang apa namanya muhajirin, orang-orang yang datang dari Mekah itu rata-rata pedagang. Abdurrahman bin Auf muhajirin, pedagang besar, konglomerat. Utsman bin Affan itu pedagang besar, orang kaya raya. Sementara orang-orang Ansor itu rata-rata bertani. Tapi dua-duanya punya aktivitas ekonomi, baik dagang maupun bertani. Itu. Ulama-ulama madhab itu saya kemarin juga apa namanya baca diwan atau
biografinya para ulama mazhab, ternyata ulama seperti Abu Hanifah dan Imam Malik itu adalah miliarder, kaya raya. Peninggalannya bahkan kalau dihitung zaman sekarang tuh triliunan. Jadi Abu Hanifah itu punya toko yang sangat besar. Kalau sekarang mungkin kita bisa sebut punya ruko di Singapura lah, kawasan elit, atau kalau di Jakarta ini mungkin punya ruko di Tamrin Sudirman. Dulu Imam Abu Hanifah tuh punya ruko di Baghdad, di kawasan paling ramainya di Baghdad. Jadi seperti itu. Artinya apa namanya? Karena bukan apa-apa ketika ada orang Muslim yang ketika orang itu kaya, punya perusahaan, punya punya tempat usaha, itu bisa mempekerjakan orang lain, membuka lapangan kerja untuk orang lain. Itu ibadah bukan? Ibadah. Meskipun ya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau yang udah takdirnya melarat-melarat ya sih terima. Takdirnya miskin misalnya ya sih terima. Nggak bisa usaha ya. Tapi kalau misalnya yang mampu-mampu ya silahkan. Islam nggak pernah melarang orang untuk kaya. Gitu. Yang penting caranya benar. Makanya Nabi berdoa, doanya Nabi itu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Jadi Nabi tetap doanya itu juga menyebut dunia. Karena dunia itu adalah untuk kehidupan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Nabi mengatakan, eh, Tuhanmu punya hak untuk disembah, badanmu juga punya hak untuk dijaga kesehatan. Jangan sampai ibadah kemudian merugikan kesehatan. Misalnya, ibadah terlalu semangat langsung langsung apa namanya ambruk misalnya. Atau dulu zaman dulu ada yang mempertentangkan, oh ini nggak boleh ini sholat jaga jarak ini karena apa namanya sunnahnya itu merapatkan soft. Dia nggak ingat bahwa menjaga kesehatan keselamatan itu adalah kewajiban. Dan kewajiban itu harus didahulukan daripada hal yang sunnah. Kadang orang nggak mikir sampai ke situ. Bahkan padahal itu sudah. Makanya Nabi mengatakan Tuhannya punya hak, badannya juga punya hak, keluarganya juga punya hak. Jangan sampai hanya karena pengen ibadah, nggak bekerja, keluarganya terlantar, nggak bisa makan, nggak bisa pergi sekolah karena nggak ada biaya dan seterusnya. Semuanya punya hak untuk dipenuhi. Makanya ketika Nabi mendengar cerita tadi, yang orang yang nggak menikah, nggak makan daging dan seterusnya itu ditentang oleh Nabi. Ma balu aqwamin yaqumu yaqulu ahaduhum kadza wa kadza. Lakini asumu wa uftir. Saya ini puasa, kadang-kadang puasa, kadang-kadang juga berbuka. Wa ana muaqum. Kadang-kadang saya ini qiyamul lail, kadang-kadang saya juga tidur. Wa kilul lahmi. Saya juga makan daging, makan makanan yang enak saya tetap makan. Ya, Nabi Pak, waktunya makan enak ya makan enak. Tuh. Dan yang namanya seneng itu juga ibadah. Kita seneng itu sudah ibadah. Karena kalau kita susah, itu kita bisa gak ridho sama Allah. Ya. Makanya kita senang itu juga ibadah. Udah, pokoknya kita berislam itu, Islam ini gak agama yang mudah. Islam ini adalah agama yang menyenangkan. Bahkan ulama mengatakan, eh, apa namanya, eh, jadi gini, ada ketika ada ulama ya, yang ketika apa namanya melihat santri-santrinya ketawa, bercanda, itu seneng gitu. Karena ulama ini mengatakan bahwa udah biarin mereka guyonan, ketawa, eh, apa namanya masih baik gitu. Dia dengan hanya ngobrol sama temennya dia sudah bisa senang. Bagaimana kalau senangnya harus nunggu pergi ke diskotik dulu ya, akhirnya haram hukumnya. Dan bahkan ulama mengatakan izma mim mubahin illa apa namanya. Jadi gini, eh, tarku haramimma. Jadi gini, orang melakukan kemubahan ya. Kita melakukan hal-hal yang mubah, yang hukumnya nggak ada pak, sebetulnya nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Yang ngobrol itu kan mubah, selama nggak ngerasani ya berarti
mubah. Tapi kalau ngobrolnya ilmu malah dapat pahala. Seterusnya. Tapi ngobrol biasa lah, ngobrol harga kangkung di pasar ini naik 200 200 perak misalnya, telurnya naik jadi naik 3.000 misalnya. Itu kan ya mubah-mubah saja. Itu ketika kita melakukan hal yang mubah, itu kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ketika kita melakukan hal yang mubah, di saat yang sama kita sedang meninggalkan keharaman. Tuh. Orang tidur misalnya. Atau eh, orang tidur hukumnya mubah. Tapi ketika orang tidur, di saat yang sama orang meninggalkan minum khamr. Orang karena tidur akhirnya nggak minum khamr misalnya. Karena tidur akhirnya nggak berzina misalnya. Karena tidur akhirnya nggak menggosip, nggak ghibah orang misalnya. Jadi tidur itu meskipun mubah berpahala ya gitu. Kemudian bagaimana mudahnya Islam tuh ya ada penegasannya, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ayat yang sangat membuat kita tenang karena Allah nggak pernah menuntut kita di luar kapasitas kemampuan kita. Dan dalam ayat yang lain, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah itu ingin meringankan, memudahkan kalian. Nabi ketika mengutus dai-dainya untuk berdakwah, mengajak orang kepada Islam, pergi ke Yaman, namanya Mu'adz. Nabi pesannya, yassiro wala tu'assiro. Permudah, jangan persulit. Basyiro wala tunafiro. Beri kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Ya. Makanya apa namanya, pesan penekanannya adalah basyiro wala tunafiro. Harus beri kabar gembira. Kamu kalau melakukan ini dapat pahala seperti ini. Islam itu menjanjikan surga dan seterusnya. Apa namanya, pahala dan seterusnya ya. Itu harus lebih ditekankan daripada ancaman-ancamannya. Beri kabar gembira, jangan ditakut-takuti ya. Jangan seperti tren sebagian orang sekarang lah. Orang sekarang ini ngawur. Ngawurnya contohnya begini. Satu helai rambut perempuan terlihat di depan laki-laki yang bukan mahramnya akan menyeret bapaknya, saudara laki-lakinya ke dalam neraka 70.000 tahun. Siapa yang mau, siapa yang nggak takut kepada Islam kalau cara penyampaiannya seperti itu? Padahal nggak pernah ada hadis begitu. Tapi itu dulu baliho seperti itu tuh ada. Gitu. Tahu sumbernya dari mana kata-kata seperti itu? Misalnya. Nah, watatawwa'a wala takhtalifa. Nah, ini apa namanya? Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan inna dina yusrun. Agama itu adalah kemudahan. Wala yusaddadinu ahadun illa ghalabahu. Kalau ada orang mempersulit agama, pasti dia sendiri yang akan tumbang. Wala yusaddadinu ahadun wala yusaddaddina ahadun illa ghalabahu. Orang kok membawa Islam, mempersulit, menjadikan Islamnya agama yang sulit, pasti dia yang kalah. Dia nggak akan kuat. Fasadidu wa qaribu wa abshiru. Fasadidu, sadid. Sadid itu artinya adalah berbuat lurus. Wa qaribu itu artinya adalah sesuai dengan kemampuan. Qarib, huruf dekat. Baiknya kita ini mendekati kesempurnaan sesuai dengan kemampuan kita. Lalu kemudian, wamin mazahir sama hafil Islam, di antara bentuk toleran, kemudahan dalam Islam itu adalah Islam ini mempunyai rukhsah yang sangat banyak. Orang lagi musafir boleh tidak berpuasa. Orang lagi sakit boleh jamak sholatnya. Orang apa namanya di perjalanan nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, boleh sholat lihormatil waktu, sholat sebisanya, pakai duduk, berbaring sebisanya. Rukhsah. Bahkan Allah mengatakan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yakrahu an tu'ta maksiyatahu. Allah itu senang kalau kita mengambil rukhsahnya. Sama seperti Allah juga nggak suka kalau kita berbuat maksiat. Betul. Jadi ya jangan sungkan-sungkan.
Mengambil rukhsah itu bukan berarti kita lemah, karena memang boleh. Misalnya bepergian ke Semarang, baru terbang sebentar sudah mendarat, apa namanya, boleh jamak tidak? Boleh, meskipun nggak payah, meskipun nggak berat gitu. Perjalanan dari Jakarta ke Semarang, pesawat kan gampang, duduk paling berapa menit sudah sampai, tapi tetap boleh jamak itu. Dan itu bukan karena kita lemah, itu, tapi karena memang Allah memberikan kemudahan rukhsah. Dan Allah senang ketika rukhsahnya itu kita ambil. Kita ngasih kompensasi ke seseorang, kompensasi itu diambil. Nah itu Allah senang. Ya. Sama seperti Allah nggak suka juga kalau kita maksiat. Jangan pernah meremehkan maksiat yang kecil. Ya, bisa jadi maksiat yang kecil itu yang membuat apa namanya, kayak misalnya begini, ada pepatah yang mengatakan orang itu tersandung bukan oleh batu yang besar, tapi oleh kerikil yang kecil. Kita juga begitu, jangan pernah meremehkan maksiat meskipun itu kecil. Sama seperti kebaikan, jangan pernah meremehkan kebaikan meskipun itu kecil. Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bain amrayni ila ikhtara aisaruhuma ma lam yakun isman. Nabi itu kalau diberi pilihan antara dua hal, Nabi pasti akan memilih yang mudah. Itu. Selama itu bukan dosa. Itu. Nabi ditawari, diperintahkan sholat 50 waktu. Masih bisa di lobby nggak? Masih bisa. Selama masih bisa di lobby, Nabi lobby terus. Dari 50 ke 45, ke 40, ke 35, ke 30, sampai akhirnya menjadi hanya 5 waktu. Sudah 5 waktu sudah nggak bisa di lobby lagi, ya udah. Itu batas yang paling mudah untuk dilakukan. Tapi Nabi selalu memilih yang paling mudah. Sahabat kalau ada yang tanya-tanya, Nabi ini boleh nggak? Udah, kalau nggak dilarang, udah nggak apa-apa, lakukan. Nggak usah banyak tanya, daripada nanti kamu banyak tanya, dilarang nanti. Jadi Nabi itu kalau ditanya sesuatu, ada dua hal, pasti Nabi akan memilih yang mudah. Nah sekarang kecenderungan orang, kalau nggak dilakukan oleh Nabi, haram. Ini yang aneh. Padahal hukumnya terbalik. Selama tidak ada hal yang mengharamkan, maka sesuatu itu boleh. Ya, al aslu fil asya al ibahah. Catat itu, al aslu fil asya al ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh selama tidak ada larangan. Itu. Zaman Nabi, Nabi nggak pernah mengharamkan melon, misalnya semangka. Jangan bilang bahwa ini nggak ada contohnya dari Nabi nih. Bid'ah ini kita makan melon ini. Makan semangka ini bid'ah, nggak ada contohnya dari Nabi. Ini bukan sunnahnya Nabi ini. Nah, gitu. Sesuatu pokoknya tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti boleh. Itu. Kalian ngirimi tetangganya pagi-pagi nasi uduk, kopi panas, boleh nggak? Boleh saja, meskipun nggak ada contohnya dari Nabi. Karena nggak ada larangan. Seperti itu. Akhirnya ada yang melesetin. Memang kurma itu sunnah, apa namanya? Makan kurma itu sunnah, tapi gorengan wajib. Dan itu intinya intinya adalah bahwa alasul bil asy'al ibahah. Pokoknya kalau nggak ada yang dalil yang mengharamkan, berarti boleh apa aja itu. Naik motor nggak ada dalil yang mengharamkan, naik motor ya boleh. Seterusnya. Jangan dibalik logikanya orang sekarang, ini nggak dicontohin oleh Nabi. Padahal tidak semua yang dilakukan oleh Nabi itu boleh kita tiru. Contoh, menikahi perempuan lebih dari 4, nggak boleh ditiru. Meskipun mampu. Ya, misalnya gitu. Dan tidak semua hal yang dilakukan oleh Nabi itu boleh kita contoh, boleh kita tiru. Dan tidak semua hal yang tidak dilakukan oleh Nabi itu menjadi terlarang. Wa min samahatil islami aidon mayus ba'uhum min manhajin fi da'wati ilallah. Bahkan manhaj dakwahnya Islam itu juga mengajarkan kemudahan. Makanya makanya dalam Al-Qur'an ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara bijaksana. Ajaklah orang ke dalam agama Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana.
Ini orang ngajak tuh harus berhikmah dengan bijaksana. Jangan orang belum dikasih tahu apa-apa, tiba-tiba dipukul. Ini nahi mungkar saya, nahi mungkar. Belum juga dikasih tahu ini perbuatan apa. Dakwah itu harus berhikmah dengan bijaksana. Apalagi belum dakwah apa-apa sudah dibom. Nah, ini aneh. Zaman dulu jadi zaman sahabat juga nggak pernah ada. Kayak gitu-gitu. Nah, kemudian wal mau'izatul hasanah, bahkan ketika harus misalnya hikmah sudah dilakukan, mau'izah hasanah sudah dilakukan. Kok misalnya belum selesai, maka mujadalah. Tapi wajadilhum billati ya ahsan. Mujadalah bukan dengan kata-kata caci maki, kata-kata kasar, bahkan diajarkan bukan bukan dengan yang bukan Allah nggak mengatakan dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang lebih baik, ahsan yang lebih baik, seperti itu. Nah, ini bagaimana apa namanya? Ini konsep-konsep ajaran keislamannya seperti ini. Tapi kalau lihat realitas umat Islam sama apa beda? Beda, karena nggak seperti ini. Betapa banyak ya orang-orang yang bahkan yang mengatasnamakan dirinya sebagai dai, penceramah, tapi perilakunya tidak mencerminkan ajaran-ajaran Islam. Itu kenapa akhirnya orang tidak simpati terhadap Islam bukan karena ajaran Islamnya tidak baik, tapi karena yang menyampaikan ini yang nggak baik. Ya. Tambah banyak orang-orang ini sekarang ya sesuai yang dikatakan oleh Nabi bahwa di akhir zaman itu qalilun fuqaha'uhu kasirun khutoba'uhu qalilun fuqaha'uhu. Ya, ceramahnya banyak, orang ahli ilmunya nggak ada. Yang mau belajar seperti kalian itu nggak banyak. Banyak orang yang ceramah nggak pernah punya latar belakang pesantren, tidak pernah punya latar belakang kuliah agama, tiba-tiba naik mimbar, ya akhirnya salah. Faqad kana arfaqun nasi bil usad. Nabi itu adalah orang yang paling punya belas kasihan terhadap orang yang ahli maksiat. Nabi itu mengasihi orang yang berbuat maksiat. Orang yang paling mengasihi, orang yang paling lembut terhadap orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Ya karena yang kita benci itu bukan orangnya, tapi perbuatannya. Perbuatannya aja yang dibenci, orangnya nggak usah. Jangan dibenci. Kita benci kemaksiatan, tapi tidak benci pelakunya. Sebisa mungkin kita menginginkan pelakunya ini taubat. Seperti itu. Sekarang orang belum jelas maksiat sudah dihakimi. Kan banyak kisah-kisah yang apa namanya memprihatinkan lah. Ya. Ada orang habis sholat di masjid, kemudian dia naik motor, baru naik sepeda motor, kemudian dia diteriaki, wah ini maling sound system, itu sampai dihakimi massa dibakar sampai mati. Itu pernah kejadian ya seperti itu. Padahal belum tentu ini, padahal yang bahkan terbukti akhirnya dia bukan bukan maling. Nah, itu. Bahkan Nabi itu wa yanzuru lahu kepada orang yang ahli maksiat itu nazaratat tabib ilal marid. Pandangannya seorang dokter kepada pasien. Dokter itu benci terhadap penyakit, tapi tidak pernah benci terhadap orang yang sakitnya. Pasiennya nggak dibenci, dokter pengennya biar dia selamat. Kita juga begitu. Melihat orang ahli maksiat itu, kita pengen bukan benci orangnya, tapi benci kemaksiatannya. Pengennya ya sebisa mungkin orang ini tobat. Gitu. Ada satu kisah ketika Nabi dimintai izin oleh seorang pemuda yang mungkin cara sekarang ya nggak sopan, suul adab, datang kepada Nabi, kemudian orang pemuda ini tiba-tiba ngomong, lagi ramai banyak orang begini. Kemudian pemuda ini ngomong, wahai Nabi, izinkan saya untuk berzina. Wah, lancang sekali ya. Itu ngomong di depannya Nabi, padahal zina ini dosa besar. Lancang sekali orang ini ngomong, Nabi, saya mau zina. Itu.
Orang sahabat tuh sudah pada berdiri, udah kesel lihat orang seperti itu. Tapi kemudian kata Nabi, udah biarin, biarin. Kamu mendekat ke sini. Gitu. Sekarang kalau misalnya apa namanya ibu kamu dizinai oleh orang, kamu seneng nggak? Wah, nggak senang. Saya pasti akan pertahankan kehormatan dengan apapun. Orang lain juga begitu. Nggak ada yang senang ibunya itu dizinai. Kalau saudara perempuanmu, anak perempuanmu dizinai oleh orang, dihamili oleh orang misalnya, dizinai oleh orang, senang nggak kamu? Nah, dan orang juga nggak ada yang suka anak perempuannya kamu zinai. Dan seterusnya. Sampai paman perempuan, bibinya, dan seterusnya. Dicontohkan oleh Nabi. Kemudian setelah itu, pemuda itu baru kebuka pikirannya. Gitu. Dan Nabi mendoakan, Allahumma ghfir zambah. Ya Allah, mudah-mudahan engkau ampuni dosa pemuda ini. Wa tahhir qalbah, sucikan hatinya. Wa hassin farjah, dan jaga alat kelaminnya. Gitu. Dan setelah itu pemuda ini nggak pernah punya niatan lagi untuk berzina. Nah ini cara-cara Nabi ya. Karena Nabi tahsinan lil dhanni bihi wa anal khaira kaminun fihi. Dan Nabi husnuzan bahwa pemuda ini berzina ya karena tidak tahu konsekuensi dari perzinahan itu seperti apa. Gitu. Pernah ada seorang pezina yang mengakui perzinaannya di depan Nabi dan pezina ini minta agar supaya dihukum sebagai bentuk pertobatannya dia. Dan oleh Nabi akhirnya dihukum. Ketika proses hukum, penetapan hukum pidana orang yang berzina tadi itu, ada orang yang mencaci. Mungkin orang ini ngomong, wah ini dasar pelacur misalnya seperti itu. Itu Nabi langsung marah. Atas subuh ya Khalid, apakah kamu misui, mencaci perempuan tadi, wahai Khalid? Wallahi, demi Allah, kata Nabi, laqad tabat taubatan. Lau qusimat ala sab'ina baitan min ahlil madinati lawasi'athum. Perempuan ini, seandainya taubatnya perempuan ini dibagi untuk 70 rumah orang di Madinah. 70 rumah itu kan banyak. Kalau satu rumah isinya 10, 70 jadi berapa? 700 orang. 700 dosanya satu orang aja udah banyak. 700 apalagi lebih banyak lagi. Tapi andai taubatnya perempuan tadi itu dibagi untuk 70 rumah di Madinah, niscaya taubat itu cukup untuk 70 rumah tadi itu. Jadi maksudnya tobatnya sangat tulus. Nggak boleh kamu mencaci kayak gitu. Ini orang sudah tobat, udah nggak usah dihina, nggak usah direndahkan, nggak usah dicaci maki gitu. Jadi seperti itu. Dulu juga pernah ada sahabat yang minum khamar itu juga ada. Dan Nabi mengatakan, kamu nggak usah membantu setan, kata Nabi, karena kamu kalau mencaci maki dia, membuat dia kecewa, itu malah akan membantu apa namanya provokasi setan kepada pemuda tadi itu yang minum khamar. Jadi seperti itu. Ada juga ceritanya pembantunya Nabi, bagaimana baiknya Nabi adalah Nabi itu punya pembantu anak muda namanya Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik cerita, qadamtun Nabi asyra sinin. Fama qala li uffin qattu. Saya tuh mendampingi Nabi, bantu Nabi 10 tahun. Nggak pernah satu kali pun Nabi itu membentak saya. Gampang nggak seperti ini? Nggak gampang. Karena yang namanya pembantu hidup satu rumah itu pasti masalahnya banyak, keselnya banyak. Apalagi orang melihat pembantu kan merasa layak dimarahi, gitu kan. Pembantu banyak mengalami kekerasan, tapi Nabi itu selama 10 tahun membentak saja tidak pernah. Apalagi sampai melakukan kekerasan. Dan ini nggak terbayangkan ya dalam kehidupan orang Arab yang sangat keras. Orang Arab itu kan kalau marah, bunuh. Gitu. Ya kita nggak punya tradisi itu, tapi di sana tuh kan orang kalau sudah marah gampang banget bunuh itu, nggak cocok sedikit bunuh itu. Hidup di lingkungan seperti itu, tapi tidak membuat Nabi itu apa namanya terbawa. Jadi Nabi itu orang yang sangat baik, bahkan kepada pembantunya. Bahkan Anas cerita hal-hal yang lain.
Dalam hadis yang lain Nabi itu selalu makan, saya selalu makan apa yang sama dengan yang dimakan oleh Nabi. Artinya nggak dibedakan. Makannya Nabi dan pembantunya nggak dibedakan. Aisyah juga mengatakan sebagai istrinya, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi. Nabi itu nggak pernah saya lihat Nabi mukul orang, wala mra'atan wala khadiman, kepada perempuan maupun kepada pembantu. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali dalam konteks perang. Tapi di luar perang nggak pernah Nabi mukul orang. Tuh. Nempeleng orang misalnya nggak pernah. Itu. Jadi baiknya Nabi. Dan itu tadi ya, ini nggak terbayang dalam lingkungan orang Arab yang sangat keras itu Nabi bisa melakukan punya akhlak seluhur itu. Eh, Kepada anak aja nggak pernah mukul, kepada perempuan, kepada pembantu gitu. Dan Nabi itu diceritakan di sini ketika tidak menyukai perbuatan seseorang, Nabi tidak pernah menyebut seseorang itu. Ini yang berat. Ya. Gak kuat, umumnya orang kan gak kuat. Harus. Jadi Nabi itu cuma bilang gini, ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza. Maksudnya gimana ya? Ada orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Tapi Nabi nggak pernah menyebut spesifik nama orangnya siapa. Itu. Apalagi dibicarakan di depan umum, misalnya dipermalukan sama sekali. Nah, seperti itu. Wa kana yusyariku ashabahu fima ya'malun. Nabi itu bahkan tidak sungkan-sungkan bekerja bersama dengan sahabat. Ingat ketika perang Uhud, ya, di mana sahabat itu menggali apa? Parit. Nabi duduk leha-leha sambil minum kopi atau ikut kerja? Ikut kerja. Nabi Nabi apa namanya ikut kerja, ambil palu dan memecah batu-batu, ikut bekerja bersama dengan para sahabat, ikut turun ke bawah. Nggak pernah membedakan diri. Ya. Bahkan ketika ada orang yang datang, ketika ada perkumpulan seperti ini, orang baru datang, belum kenal, itu sampai bertanya, mana gini, yang namanya Muhammad ini yang mana? Artinya apa? Nabi nggak membedakan diri dalam hal pakaiannya, dalam tempat duduknya, dalam sikapnya, sama dengan sahabat, membaur. Jadi aneh aja sekarang ada orang ngaku keturunannya Nabi, saya keturunannya Nabi ini harus dicium kakinya misalnya. Itu aneh. Aneh aja kalau hari ini ada yang melakukan hal-hal semacam itu. Padahal Nabi dulu, nabinya saja gitu. Padahal yang ngaku keturunannya itu belum tentu keturunannya. Belum bisa jadi keturunannya yang lain gitu. Nah, misalnya, aneh aja gitu. Dan yang harus kita tiru itu ya memang Nabi. Bukan orang-orang yang mengaku keturunannya yang belum tentu benar. Inna kala tajidu arwa aminal afwi indal apa namanya indal maghfirati wa tawadu'a indan nasri, dan bahkan ini terakhir, kamu tidak akan pernah melihat orang yang pemaaf pada saat berpuasa untuk membalas dibanding Nabi. Memaafkan itu mudah tidak? Nggak mudah, memaafkan itu nggak mudah. Kalian dijahati oleh orang, disuruh mengikhlaskan itu mudah nggak? Wes nggak usah jauh-jauh, diutangi orang, suruh mengikhlaskan gampang nggak? Nggak gampang. Diludahi orang nggak membalas, gampang nggak? Nggak gampang. Itu. Apalagi beberapa ini harus bahkan kadang-kadang. Jadi memaafkan itu tidak mudah dan lebih tidak mudah lagi, lebih sulit lagi kalau kalian mampu membalas. Kalau nggak balas karena memang yang berbuat jahat itu lebih gede badannya, lebih hebat, misalnya lebih kuat, wajar. Memang nggak mampu, orang nggak mampu, kemudian nggak balas. Tapi kalau mampu membalas, lalu memaafkan itu lebih sulit. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Itu. Wa tawadu'a indan nasri. Tawadu pada saat menang. Orang menang itu umumnya gimana? Jumawa. Merasa lebih hebat. Jarang orang menang kemudian tawadu. Orang menang itu cenderung jumawa. Wasama hati wal karomi ma'al musiin al zalimin. Dan bersikap toleran, menghormat. Tetap menaruh hormat kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada beliau. Ini sekedar ngomong apa ada contohnya? Ada contohnya.
Contohnya apa? Pada saat Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Pada saat penaklukan kota Makkah itu, sekarang Nabi itu 13 tahun dakwah di Mekah. Disiksa luar biasa, dihina luar biasa, dicaci luar biasa, sahabatnya dibunuh, didiskriminasi, bahkan ada sahabatnya yang dijemur di atas batu yang sangat panas di tengah terik padang pasir, bahkan ada sahabatnya yang direbus sampai mati, ditungku dan lain sebagainya. Nabi sendiri lagi sholat di apa? Dituangin debu sudah pernah, kotoran unta udah pernah. Nah, pada saat Fathu Makkah, Nabi itu mendapatkan kemenangan. Menang, betul-betul menang masuk ke kota Makkah dalam keadaan menang. Orang sudah berteriak, Hadza yaumul malhamah. Ini adalah hari pembalasan. Wah, ini 13 tahun nyiksa kita, menindas kita, mendiskriminasi kita. Ini hari waktunya pembalasan. Ini waktunya balas dendam. Tapi kemudian Nabi mengatakan apa? Hadza yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Siapa yang masuk ke dalam Ka'bah maka dia aman. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia aman. Idhabu fa'antumut tulaqo. Kalian pergi semuanya saya maafkan. Kalian semua bebas. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi itu memaafkan pada saat berpuasa. Dulu waktu ditindas masih lemah. Sahabat masih sedikit, ya. Umat Islamnya masih sedikit, kekuatan nggak ada sama sekali. Tapi sekarang Nabi ini masuk ke kota Mekah dalam keadaan berkuasa untuk membalas. Watawadu'in dan nasr. Nabi nggak mengatakan saya ini, wes kalian sekarang mau apa ini saya sudah menang. Misalnya, Nabi nggak punya sikap seperti itu. Ya, ini bagaimana apa namanya prinsip-prinsip dasar toleransi itu diterapkan dalam Islam. Ya, itu saya kira fragmen-fragmen sejarah yang sangat penting untuk kita ingat kembali, melihat kondisi hari ini, melihat banyaknya eksternal orang luar Islam yang salah paham tentang Islam, menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang keras, yang teroris. Di sisi lain kita juga menghadapi tantangan internal, di mana banyak orang Islam sendiri yang tidak bisa menerima keberadaan orang di luar Islam, non-Muslim, bahkan orang sesama Muslim yang mengkafirkan sesama Muslim masih ada, yang membid'ahkan sesama Muslim masih ada, yang memusyrikkan sesama Muslim masih ada. Jadi kita menghadapi tantangan internal dan eksternal. Tapi karena itu kisah-kisah semacam ini saya kira penting untuk diangkat kembali agar supaya kita apa namanya bisa meneladani, mempelajari kembali sebenarnya gimana ajaran Islam yang sebetulnya itu. Patokan kita ya ini, ya, teladan-teladan Nabi, ayat Al-Quran. Ini yang sudah jelas menjadi pegangan. Adapun ketika ada perilaku manusia yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan sunnahnya Nabi, maka merekalah yang salah jalan. Orang-orang yang seperti ini yang salah jalan yang harus kita ingatkan dengan apa namanya perspektif tadi, ya. Seorang dokter melihat pasien, bukan seorang tentara melihat musuh. Kalau tentara lihat musuh itu kan pateni aja cepat, gitu. Nggak usah repot-repot. Jadi seperti itu. Ini saya kira materi-materi yang penting terkait dengan bagaimana Islam mengajarkan toleran dan juga bagaimana Islam ini mengajarkan cara beragama yang menyenangkan dan yang mudah, gitu. Sesuai dengan apa namanya keterangan-keterangan atau teks-teks Al-Quran, hadis maupun teladan-teladan Nabi yang sudah dikutip dalam kitab ini. Saya kira itu, ya, untuk malam hari ini. Insya Allah Rabu datang kita akan membahas terkait dengan contoh-contoh yang berasal dari kehidupan sahabat. Jadi tidak hanya Nabi yang melakukan itu, tapi juga diikuti oleh para sahabat. Ya, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Ya.
tadi saya masih bingung terkait tadi gue menyampaikan bahwa kalau orang itu menganggap Islam agama yang sulit atau membuat sulit dirinya, maka dia sendirilah yang akan tumbang. Dan gue juga tadi sampaikan bahwa kita itu harus mengerjakan sesuai kemampuan. Terus bagaimana, saya pernah dengar kalau amalan-amalan baik itu ya kita memang harus paksakan, Gus. Kalau tidak ya tidak akan pernah bisa kita lakukan. Itu gimana kita cara memahami ini, Gus? Oke, baik. Yang pertama terkait dengan tadi ya, itu kan teksnya hadis walan yusaddad dina ahadun illa ghalabahu. Orang itu apa namanya? Islam itu adalah agama yang mudah dan tidak ada orang yang berusaha mempersulit kecuali dia pasti gagal. Gagal ini ga- ya karena pasti gagal karena bertentangan dengan banyaknya prinsip-prinsip Islam lain yang memberikan kemudahan. Misalnya ketika orang eh, menjadikan agama ini berusaha membawa agama ini sebagai agama yang keras, yang ekstrim itu pasti akan bertentangan dengan teks-teks yang lain yang mengatakan misalnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin atau inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak dan seterusnya. Atau hal lain adalah dia sendiri yang pasti akan tumbang. Maksudnya gini, orang yang terlalu mempersulit itu pasti dia sendiri yang akhirnya bosan, dia sendiri yang tidak akan mampu melakukan itu. Gitu. Makanya trennya adalah orang itu kalau habis ekstrim atau orang radikal itu biasanya akhirnya jadi liberal. Udah banyak yang seperti itu. Mungkin dia di tempat-tempat kalian mungkin ada juga. Ada beberapa kisah orang yang sebelumnya jadi teroris, lalu kemudian akhirnya nggak percaya sama Allah, nggak percaya ada Tuhan. Itu kejadian. Udah banyak yang seperti itu. Ada orang tadinya jadi teroris, setelah itu dia sendiri mungkin berada pada titik yang jenuh atau titik yang apa namanya merasa ya titik balik lah. Akhirnya jadi ateis. Gitu. Banyak yang seperti ini. Yang tadinya hidupnya sangat ekstrim, kemudian menjadi liberal atau menjadi ateis, bahkan menjadi ateis gitu. Yang paling gampang tuh ya lihat Arab Saudi sebetulnya. Di Arab Saudi itu banyak orang yang secara kaku ingin menerapkan Islam secara kaku versi Salafi tadi. Dan akhirnya yang terjadi adalah justru di Saudi itu tren agnostik. Orang nggak percaya Tuhan. Atau orang percaya Tuhan tapi nggak mau memeluk agama. Itu tinggi sekali. Coba kalian baca itu ada risetnya di negara-negara tertentu seperti negara-negara yang ekstrim. Dulu dan ini tidak hanya dialami oleh Islam. Kristen dulu mengalami ketika gereja ini terlalu kaku dalam bersikap, itu itu yang terjadi adalah sekularisme yang pernah terjadi di Eropa. Udah nggak usah agama-agamaan, kita hidup sekuler aja. Misalnya seperti itu. Jadi akhirnya agama sendiri, akhirnya orang berusaha mengeraskan Islam itu pasti akan gagal. Seperti itu ya. Bisa jadi upayanya yang gagal atau dirinya sendiri bahkan yang akhirnya ya tumbang akhirnya jadi liberal, jadi ateis. Eh, ada banyak contoh sebetulnya yang seperti ini. Itu. Mungkin nggak perlu disebut nama, tapi ada beberapa orang yang tadinya teroris kemudian jadi nggak percaya sama agama tuh ada banyak, ada beberapa. Dan nggak usah jadi teroris yang sebelumnya salafi kemudian jadi liberal itu juga banyak. Itu, ada banyak kisah. Lalu kemudian yang kedua soal apa namanya memaksa dalam ibadah. Jadi ini eh, kalau di dalam hadis tadi kan sudah jelas. Al-Quran mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita tidak dibebani sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ya, kemudian Nabi juga berpesan, fattaqullaha mastata'tum atau idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Kalau saya memerintahkan sesuatu, maka lakukan semampu kalian. Jadi kalimatnya tuh semampu kalian, bukan seenaknya kalian ya. Paham nggak? Nggak, bukan semaunya.
Karena hidup ini kalau nggak ada paksaan-paksaannya, itu nggak mungkin kita bisa hidup. Nggak usah dalam agama. Orang mau berangkat kerja itu seneng nggak? Pada dasarnya nggak ada orang yang senang kerja itu. Bohong aja kalau ada orang bilang, oh ini memang hobi saya, ini nyangkul di sawah ini hobi saya. Saya kalau nggak nyangkul sehari stres, misalnya. Ya nggak ada. Orang pasti bukan karena hobi, karena memang tuntutan pekerjaan. Tuntutan pekerjaan ya, gitu. Nggak ada orang melakukan. Jadi dalam hidup tuh ada hal-hal yang memang harus kita paksa untuk kita lakukan itu. Dan itu dalam batas kemampuan kita. Tuh, seperti itu. Kalau orang ngomong kerjanya hobi kan nggak usah dibayar juga kerja terus karena sudah hobinya. Tapi kan nyatanya nggak ada orang kerja nggak dibayar terus mau dia melakukan. Nah, seperti itu. Jadi kalimatnya itu adalah dalam kemampuan kita, bukan dalam batas kesenangan atau kemauan seenaknya kita. Itu seperti itu ya. Nah, maksudnya jadi itu harus kita bedakan. Kita ini hidup ini penting juga. Saya juga kadang pikir-pikir ini ya. Kalian mungkin juga belajar dari sedikit bahwa kita ini dipikir kalau kita pikir kita ini nggak mungkin bisa mendapatkan hal yang kita senangi sebelum kita melakukan perbuatan yang tidak kita senangi. Kita tidak akan mendapatkan kesenangan sebelum kita mau melakukan hal yang tidak kita senangi. Kalian belajar berat ya? Berat. Saya kadang-kadang saya harus melakukan banyak pekerjaan. Mungkin mengajar itu juga sebetulnya berat. Tapi kita nggak mungkin bisa mendapatkan hal yang kita senangi sebelum kita melakukan hal yang tidak kita senangi. Orang bisa dapat uang setelah bekerja yang tidak disenangi. Orang bisa mendapatkan kemuliaan setelah bertahun-tahun berproses melakukan hal-hal yang tidak disenangi. Kalian bisa punya HP misalnya yang disenangi lah. Kita punya HP apa namanya Samsung Ultra misalnya. Terus setelah nabung, nggak senang nabung tuh ya nggak enak karena nggak bebas. Mau jajan harus dibatasi ya. Mau apa namanya ya mau menggunakan uang harus dibatasi karena nabung untuk mendapatkan hal yang disenangi itu harus mau melakukan hal yang tidak disenangi. Paham maksudnya ya? Nah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.